welcome to Public Speaking Bali Dwipa University. Perkenalkan, nama saya Sheila, mahasiswi Prodi Psikologi di Bali Dwipa University. Hari ini saya akan menemani milenial muda selama kurang lebih 45 menit ke depan dengan tema yang sangat menarik tentunya, didampingi oleh narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Nah, hari ini milenial muda, saya akan menjelaskan tentang definisi beauty dan smart. Mungkin bagi milenial muda semua menganggap beauty dan smart itu adalah segala sesuatu yang diwajibkan ya milenial muda. Padahal itu nggak benar banget. Itu bisa membuat milenial muda merasa insecure dan kurang percaya diri dalam menghadapi segala apapun. Nah, di sini saya dan narasumber akan men-sharingkan tentang tema yang sangat menarik, yaitu kenali dirimu dan raih prestasimu. Milenial muda banyak banget loh putri-putri bangsa kita ini yang memiliki prestasi. Contohnya adalah Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Lihat mereka itu memenangkan medali emas di acara Olimpiade di Tokyo. Oke, saat ini saya bersama narasumber kita. Hai Mei. Hai. Nah, Mei ini saya akan membacakan profil dari Mei tersebut. Pertama, Mei ini memiliki pengalaman. Dia pernah menempuh pendidikan D1 Manajemen Transportasi Udara selama 1 tahun 2010 sampai 2011, dan Mei juga pernah bekerja sebagai ground handling di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Nah, Mei sendiri pernah menjadi admin di Sentro Departemen Store Kuta Bali pada tahun 2016 sampai 2017 selama setahun. Mei juga pernah menjadi HRD Supervisor di Sentro Departemen Store Kuta Bali pada tahun 2017 sampai 2011, kurang lebih 4,5 tahun ya milenial muda. Nah, setiap saat biasanya melakukan training kepada seluruh karyawan untuk konseling. Nah, di sini Mei juga melakukan event di university bagi perusahaan tersebut. Nah, saat ini Mei sendiri sedang berkuliah menempuh pendidikan S1 Psikologi di Bali Dwipa University sudah semester 5 ya Mei? Iya, betul. Wow, hebat sekali. Nah, hari ini dengan pendidikan yang Mei tempuh, kita akan men-sharingkan info tentang tema kita, kenali dirimu, raih prestasimu. Ini sangat berkaitan dan sangat bagus banget nih, bermanfaat buat milenial muda dimanapun berada. Oke Mei, silahkan untuk menyapa para milenial muda semua. Hai milenial. Hai Sela. Hai, Apa Mei. kabar? Baik, Ya, Mei. semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke. Wah, saya tuh seneng banget nih hari ini ya bisa diundang khusus oleh Sheila. Kita mau ngobrol banyak, sharing banyak ya. Sheila ini adalah teman sebangku saya, teman seperjuangan saya di kuliah ya di kampus gitu kan. Kita sudah mau masuk semester 6 nih gitu kan. Bentar lagi kita akan disibukkan dengan skripsi ya. Benar sekali nih. Dan juga Sheila ini adalah seorang terapis anak berkebutuhan khusus. Wow, luar biasa sekali ya. Thank you Mei. Ya, karena saya rasa tidak semua orang punya talenta dan bisa dengan senang hati, sabar sekali menghadapi perilaku-perilaku abnormal yang kita pelajari kita pelajari juga gitu ya, sian atau berkebutuhan khusus itu. Nah, di sesi ini saya sama Sheila ingin mengangkat tema yang luar biasa sekali ya, yaitu temanya kita adalah kenali dirimu, raih prestasimu. Oke Mei, wow keren banget ya Mei temanya ya, kenal dirimu, raih prestasimu. Nah, di sini Mei akan sharing nih kepada milenial muda semua yang sedang menonton channel kita hari ini, gimana caranya agar milenial muda ini mampu mengembangkan segala potensi yang mereka punya Mei untuk meraih prestasinya ke depan. Silakan monggo Mei. Ya, bener banget nih Sheila. Jadi terkadang kita pasti pernah berpikir ya, jadi penting nggak sih kita itu mengenali diri kita sendiri? Ya, tentu jawabannya sangat penting sekali kan Sheila. Jadi sebelum kita ingin mengenal lebih dalam orang lain, tentunya kita juga harus mengenali diri kita sendiri jauh lebih dalam dari itu gitu ya. Karena kalau kita tidak mengenali diri sendiri, kita nggak mungkin tuh bisa kenal orang itu, kita nggak mungkin bisa menilai siapa orang itu, bagaimana dia, kepribadian dia seperti apa, kita nggak bakalan bisa gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, tentunya hidup kita akan lebih terarah dan lebih bahagia gitu loh Sheila. Lalu pasti akan ada lagi tuh pertanyaan, terus bagaimana sih cara kita biar kita bisa mengenali diri kita sendiri, dan pentingnya atau manfaatnya apa kalau kita
bisa mengenali diri kita sendiri, gitu kan ya. Iya. Nah, di sesi ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan benar Sheila. sekali. Makasih banyak nih Mei. Ya oke. Nah Mei, kita kan banyak nih melihat nih milenial dari secara psikis nih Mei. Mereka tuh biasanya labil ya secara emosi. Kadang mereka juga mencari untuk menemukan jati diri mereka nih. Nah menurut Mei sendiri hal-hal positif apa aja nih tips dan rahasia nih Mei agar para milenial muda menyadari segala potensi yang mereka miliki untuk mengembangkan itu Mei. Monggo silakan Mei. Oke, jadi tentunya adalah seperti yang tadi saya bilang, kenali dulu diri kita sendiri. Ya, pernah dong kita kayak merasa hidup kita tuh monoton gitu-gitu aja, ya kan? Nggak ada perkembangan sama sekali, nggak ada kemajuannya sama sekali, kayak kita tuh nggak ada semangat gitu kan, pernah kan? Nah itu tuh karena bisa jadi karena kita itu kayak belum tahu siapa diri kita sendiri, belum benar-benar mengenali siapa diri kita sendiri. Oke, jadi mengenali diri kita sendiri itu adalah sebuah titik awal kita menuju segala prestasi yang akan kita cari gitu, Sheila. Ya kan? Misalnya kadang kan setiap orang tuh juga punya kebahagiaannya sendiri-sendiri ya kan. Contoh nih misalnya mungkin ada orang yang bahagia ketika dia jadi presiden, oke. Ya why not gitu kan, semua orang punya mimpi mereka masing-masing ya kan, punya tujuan hidup mereka masing-masing. Atau mungkin orang itu bisa bahagia jika kaya raya, punya banyak duit ya kan, of course. Kita juga gitu kan, kita juga gitu loh, maksudnya kita bahagia jika kita punya banyak duit. Namun ada juga orang yang mungkin dia bahagia dengan hal-hal yang simple sekali. Dia mungkin akan merasa bahagia jika dia tuh mempunyai keluarga kecil gitu, dia mempunyai suami atau istri atau anak, itu sudah sangat-sangat cukup membuat dia bahagia. So, jika kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, tentunya hidup kita tidak akan terarah gitu loh, Sheila, gitu. Oke, wow, keren banget ya milenial muda pesan yang disampaikan oleh Mei. Nah, Mei saya mau nanya lagi nih sama Mei. Kadang kan milenial muda ini merasa insecure nih, tidak pede nih dengan apa yang mereka miliki. Itu gimana ya caranya yang mengembalikan motivasi mereka Mei agar mereka kembali insecure, positif, maksudnya percaya diri kembali, tidak insecure gitu. Oke, silakan. Ya, kita bicara tentang insecure ya. Jadi insecure itu adalah hal alami yang pasti dirasakan oleh setiap orang. Jadi semua orang itu pasti mempunyai rasa insecure-nya sendiri-sendiri. Nah, namun bagaimana jika insecure itu terlalu berlebihan gitu. Nah, ini tentu akan sangat menghambat potensi kita dan tujuan kita itu akan sangat menghambat sekali. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mentoleransi insecure itu sendiri, Sheila. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu contoh satu ya, kita tidak perlu meningkatkan rasa percaya diri kita dengan ucapan kosong. Misalnya, aku pasti bisa lakuin ini, aku pasti mampu menjalaninya, atau mungkin aku pasti mampu jadi yang terbaik. Ya, ini adalah ucapan-ucapan general atau umum yang sering kita ucapkan ke diri kita sendiri, yang nantinya justru akan membuat kita itu malah semakin kecewa gitu, Sheila, dan jatuh-jatuhnya kita akan terpuruk gitu. Nah, misalnya nih, kita tidak yakin kita bisa melakukan hal tersebut minimal 75% deh. Ya udah, yang harus kita lakuin ya kita harus menerimanya dong. Toh juga tidak semua hal di dunia ini bisa kita dapatkan, kan? Bener nggak? Jadi apa ya? Jangan menghibur diri sendiri dengan kata-kata kosong yang akhirnya akan berujung suatu kekecewaan gitu ya, dan membuat kita itu tidak bisa memotivasi hidup kita. Kan? Lalu yang kedua, jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain. Itu yang mudah dengar tuh, jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain ya. Nah, sadar nggak sadar nih, adanya media sosial itu banyak sekali orang-orang kayak ngebandingin diri mereka itu dengan orang lain. Ya kan, jadi itu bukan diri dia sendiri gitu, itu orang lain yang tampak gitu. Contohnya apa? Sheila tahu Oni Korea? Ya, cantik loh yang muda. Suka nonton drakor ya. Jadi
kalau kita lihat ya di media sosial, di film, wah mereka itu kayak perfect gitu, nggak punya kekurangan dari ujung rambut sampai ujung kaki dan full talentanya. Nah seperti yang tadi saya bilang di awal, definisi cantik beauty itu nggak selamanya benar ya. Betul ya. Dan apa itu membuat kita itu pingin jadi dia gitu, pingin meniru dia gitu kan, dan itu nggak bagus buat diri kita gitu loh Sela. Apa ya? Padahal kita itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang si uni-uni itu. Ya, contohnya banyak dong kasus yang kita tahu kan, kayak artis-artis Korea yang meninggal karena bunuh diri, dan depresi banyak depresi. Sering kan lihat beritanya itu, dan itu sangat-sangat miris ya. Bagaimana mungkin seseorang yang tampilannya perfect, di semua serba bisa, tiba-tiba mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sangat-sangat miris sekali ya. Jadi saran aku nih, jangan repot-repot ya kita untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain agar terhindar dari rasa insecure itu. Ya kan? Bagus banget tuh yang muda. Lalu yang ketiga, temukan kelebihan kita, gitu kan. Ingatkan diri kita tentang siapa kita, apa yang penting bagi kita, kelebihannya kita itu apa. Contoh misalnya, kita itu selalu punya keluarga yang support kita, baik saat kita terpuruk atau saat kita lagi jatuh-jatuhnya. Nah itu adalah poin-poin penting yang harus kita ingat. Jadi apa ya, kita tidak fokus pada hal-hal terpuruk kita, tapi kita fokus pada keluarga kita yang selalu support kita, gitu kan. Nah ini tidak akan membuat kita itu membandingkan diri dengan orang lain gitu. Lalu yang keempat ya, fokuslah menjadi diri kita sendiri, gitu kan. Itu harus ya milenial muda fokus sama diri kalian sendiri. Karena mungkin kalimat ini tuh kan sering banget ya dipakai ya kayak gitu ya. Tapi banyak kasus ketika seseorang merasa dirinya itu nggak aman gitu kan, dia akan secara nggak langsung dia akan berusaha memenuhi standarnya orang lain gitu kan. Obsesi berlebihan ya Mei. Ketika kita merasa insecure pada teman-teman kita punya temen nih, kita punya banyak teman gitu kan, kita merasa insecure gitu, secara nggak langsung kita pingin tuh meniru perilaku teman kita. Benar Mei. Ya agar kita itu merasa percaya diri, ya merasa kita lebih gitu dan bisa setara dengan dia. Itu menurut saya nggak perlu gitu loh Sela. Karena apa? Diri kita sendiri itu udah yes betul, be yourself. Diri kita sendiri itu udah baik, udah bagus gitu, dan tidak semua orang itu bisa seperti kita. Benar ya. Ya kan? Kita itu unik, kita itu lebih unggul dari teman kita. Jadi nggak perlu kita itu menjadi pusat perhatian teman-teman kita. Wow, keren banget ya milenial muda ya. Lalu yang terakhir, selalu ingat hal-hal baik. Dalam artian kita itu pasti pernah melakukan hal-hal baik dalam tanda kutip tanpa pernah kita meminta meminta apa sih? Give balik ke kita sendiri gitu kan. Nah pernah dong kayak kita itu merasa dunia itu kayak pingin menyerang kita, kayak dunia itu jahat banget sama kita, kayak dunia itu kapan saja bisa membuat kita terpuruk kapan saja dan di mana saja ya kan. Namun ketika kita bisa mengingat hal-hal yang sudah kita berikan kepada orang lain, ya hal-hal yang terbaik tanpa kita harus menerima imbalannya dan ikhlas gitu kan. Percayalah Tuhan itu pasti akan membantu kita kok dari segala arah gitu kan. Wow, keren banget ya Mei. Tapi satu lagi, kalau misalnya insecure ini terasa berlebihan gitu ya, atau kita itu udah nggak mampu menghadapi rasa insecure kita, ada baiknya juga kalau kita datang ke psikolog atau mungkin orang-orang yang berwawasan dan tahu siapa kita, dan tentunya kita bisa mendapatkan jawaban terbaik gitu ya. Benar, bisa mendapatkan konseling tentunya ya Mei. Betul. Nah di sini kita kan sedang belajar di studi psikologi ya Mei. Nah saya mau tanya nih sama Mei nih, apa sih kaitannya ilmu yang kita pelajari ini dengan tema kita hari ini yang meraih prestasi kita, mengenali potensi dalam diri kita ini? Boleh menjelaskan Mei? Oke.
Kalau Sheila ingat dulu ketika kita kuliah di semester 3 atau 4, salah satu dosen psikologi umum pernah bilang begini sama kita. Mengenali diri kita sendiri itu artinya juga kita harus mengenali potensi, motivasi, pola pikir dan kecenderungan kita, ya kan? Maksudnya begini. Cara terbaik untuk memulai mengenal diri kita sendiri adalah kita harus banyak ngobrol dengan orang-orang yang berwawasan atau terapis handal. Gitu. Kenapa begitu? Karena berbicara dengan orang-orang yang berwawasan luas atau terapis profesional gitu kan, itu sangat membantu kita akan kurangnya mental health kita. Oke. Ya kan? Ya, kita bisa dapatkan feedback yang bagus, feedback yang baik untuk diri kita sendiri sehingga kita tidak salah mengambil keputusan ke depannya. Kita harus bagaimana kayak gitu. Karena kita percaya orang yang kita ajak bicara itu jauh lebih berwawasan luas, jauh lebih berpendidikan dan pasti akan memberikan solusi yang terbaik sebenarnya. Ya kan? Jadi juga itu bisa mempengaruhi cara-cara berpikir kita ke depannya sehingga bisa menavigasi hidup kita agar mendapatkan tujuan kita yang terbaik. Keren banget ya, yang muda. Di sini kita menangkap ya bahwa segala sesuatu itu akan berdampak kembali bagi diri kita. Ya, ingat kan dulu salah satu dosen kita juga mata kuliah psikologi spiritual. Yes, benar. Ya, kita kayak kuliah di psikologi itu udah kayak orang yang rawat jalan. Iya, benar. Milenial muda, dampak positif dari kuliah psikologi ini milenial bisa menemukan gitu diri milenial muda, banyak belajar, konseling gratis tentunya bersama dosen-dosen yang ngajari membimbing milenial muda semua. Oke, Mei, kembali lagi. Ini temanya keren banget nih kali ini. Nah, Mei tahu kan series yang lagi heboh nih, booming banget nih, yang banyak dicintai dari kalangan muda, ibu-ibu, semua itu sampai bapak-bapak juga. Kita dong ya. Iya. Pengaruh banget nih sama efek series ini, yaitu Layangan Putus. Siapa nih yang nggak tahu film Layangan Putus ini ya, nih series ini ya, keren banget. Nah, di sini kan banyak sekali ditampilkan tokoh-tokoh dengan penuh banyak karakter ya. Tapi saya tertarik sama satu karakter nih, Siapa? bernama Kinan. Wah, sama. Ya. Kinan ini dokter muda memiliki integritas yang sangat baik, value, kepribadian yang baik, cara bicara, pola pikir dan sebagainya. Nih, menurut Mei pribadi nih, secara psikis, pesan moral apa sih yang dapat kita ambil dari sosok Kinan tersebut? Oke, Kinan ya. Yes, Kinan. Saya sangat takjub sekali dengan sosok Kinan ini. Dia maksudnya dia adalah sosok yang kuat dan saya sering ketika menonton series Layangan Putus ini sering sekali terharu dan terbawa emosi. Ya kan? Karena bagus banget banyak pelajaran ya. Sampai ikutan nangis juga ya. Kayak gitu sama si Kinan ini. Dan kita bisa banyak sekali belajar dari sosok Kinan yang dia itu adalah tipikal orang yang tidak gerusa-gerusu gitu loh. Artinya dia itu berpikir dahulu sebelum bertindak gitu kan. Sehingga ketika dia mulai curiga dengan sosok suaminya ini yang dia itu mulai dapat menemukan bukti-bukti suaminya berselingkuh, gelagat suaminya yang mulai aneh, terus dia sempat ngikutin teman suaminya ketika teman suaminya itu pulang kerja demi suatu kebenaran. Ini luar biasa sekali gitu loh Sheila, kayak gitu. Dengan mungkin dia juga sakit hati gitu, tapi dia nggak mau asal meluapkan sakit hatinya dia kalau dia belum mendapatkan data-data yang valid gitu ya. Nah, dan hal-hal yang menurut saya ini patut kita contoh dari sosok Kinan ini adalah yang pertama saya lihat itu Kinan adalah sosok yang sabar dan gak mudah nuduh gitu, ya kan? Tentunya saat muncul tanda-tanda suaminya kok mulai mencurigakan kayak gitu, terus dia nemu anting di jas suaminya gitu kan, dia nggak lantas menuduh suaminya ini terang-terangan berselingkuh gitu kan. Terus abis itu dia ada lagi tuh, dia kayak sempat nemuin kontak handphone di suaminya itu kan, detektif Jack Office. Jack Office. Jack Office ya gitu. Lalu dia sempat mencari siapa sih Jack Office itu, lalu nggak ketemu, dia udah mulai curiga tuh. Tapi Kinan tuh tetap sabar
sabar gitu kan, menahan egonya dan nggak asal nuduh suaminya. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kinan ini pintar dalam menganalisis masalah gitu Sela, ya kan. Setelah dia menemukan bukti-bukti perselingkuhan suaminya gitu kan, Kinan nggak lantas langsung menuduh suaminya selingkuh gitu. Meskipun hati dia sakit, dia sudah tahu suaminya berselingkuh, ya kan. Kinan juga tetap mencari petunjuk-petunjuk yang lebih menguatkan kalau suaminya ini berselingkuh. Dan juga Kinan sempet juga konseling gitu atau curhat gitulah ya sama teman-temannya. Itu betul banget ya, Mei. Betul. Jadi kita harus berbagi juga sama sahabat-sahabat kita yang tentunya bisa kita percaya ya. Sekali. Namun si Kinan ini tak lantas menyebutkan identitas dirinya. Dia menutupi identitasnya agar nama baik keluarganya itu masih tetap terjaga gitu loh, si Sela gitu kan. Lalu Kinan ini mampu bersikap tegas di saat yang tepat gitu ya. Ketika dia sudah tahu suaminya ini berselingkuh ya, si Kinan ini langsung melabrak suaminya ketika dia itu pulang dari Kapadokia bersama. It's my dream, Yes, it's my dream. Ya betul, di Kapadokia sama si selingkuhannya itu. Dan sukanya lagi sama Kinan, dia itu tak lantas percaya dengan ucapan dari suaminya. Bahkan dia itu berani melawan suaminya dengan intonasi yang tinggi demi harga diri dia, gitu kan, demi menyelamatkan harga diri seorang wanita, gitu kan. Yang lebih hebat lagi, Kinan tetap tegar gitu loh. Kinan tetap tegar menghadapi suaminya yang susah sekali dan luar biasa ya, pengontrolan emosi yang baik ya, Mei. Betul. Terus psikologinya itu bagus banget kalau saya tampak di sini ya, Mei. Gitu, kayak gitu menurut aku sih Sela. Oke, wow, keren banget ya. Banyak sekali pesan moral yang didapatkan dari sosok Kinan tersebut. Kesabaran, mengambil menyelesaikan masalah tidak asal melabrak atau gimana, tapi mencari bukti-bukti. ini juga mempelajari kita bahwa pentingnya untuk mengontrol emosi kita di dalam keadaan apapun dari yang muda. Nah, satu lagi nih Mei, keren banget ya, ngehits juga nih. Ada anak muda Mei, umur 19 tahun, namanya siapa? Fuji. Oh iya, Fuji. Dia ini adik dari almarhum Vanessa Angel dan adik ipar jadi temannya. Nah di sini kan kita pantap ya Mei, beberapa bulan lalu kan meninggal tuh kakaknya dua-duanya itu. Dia ini seolah-olah berperan menggantikan sosok ibu nih bagi keponakannya yang bernama Gala. Nah kita melihat betapa dia itu hancur banget karena kedekatan mereka sangat dekat banget. Tinggal serumah pula dengan kakak-kakaknya ini kan. Tapi di sini saya menangkap karakternya Fuji ini Mei, dia mampu mengontrol itu semua dan dia itu kembali wake up dari keterpurukannya. Dan Mei lihat deh, subscribe dia di YouTube itu baru beberapa hari aja udah 2,3 juta. Wow, keren banget ya. Nah sekarang Fuji juga lagi disibukkan dengan beberapa macam pekerjaan di luar kota. Yang saya dengar lagi informasi terakhir, beliau juga membantu orang tuanya 100 juta lebih ya. Nah, Mei saya mau tanya sama Mei, pesan moral apa nih yang bisa sajikan yang akan Mei sampaikan ke dunia muda dari sosok anak muda seperti Fuji ini? Ya, wow, so proud of Fuji ya. Saya sangat bangga sekali dengan Fuji. Dia adalah tipikal anak muda yang mampu survive ketika dia di dalam keterpurukan. Terus dia adalah anak muda yang supel, ceria, aktif, multi talented ya, kayak gitu. Jadi sangat bangga sekali kita punya sosok anak muda yang dewasa seperti dia, ya kan? Dan dia itu tipikal orang yang nggak mau terus-menerus tenggelam gitu dalam masa lalu. Dia harus menjalani hidup ini dan dia juga harus menjaga Gala, ya kan? Jadi ya nggak heran juga sih kalau Gala itu bisa deket banget sama dia dan dia sekarang itu banyak tawaran kerja di mana-mana. Mungkin ada juga yang ngomong, oh iya si Fuji itu bisa terkenal, bisa banyak duit, diundang di mana-mana karena kejadian dari kakaknya dari A sampai Z segala macamnya. Ya maksud saya, kalau menurut saya begini, kita tidak tahu rezeki orang datangnya dari mana, kapan saja, ya kan? Ya mungkin itu adalah sudah rezeki Fuji, karena dia itu
mempunyai hal yang positif gitu ya untuk si Berdampak keponakan, berdampak untuk si keponakan dia satu-satunya, karena memang dia itu saya lihat juga sangat-sangat menyayangi keponakannya gitu ya. Dan betapa betapa baiknya dia ketika seusianya dia yang dia masih kuliah juga. Iya, saat ini sedang kuliah. Dan tentunya anak seusia itu pasti masih punya pikiran dia hangout sama teman-temannya gitu kan, pasti masih ingin seperti itu kan. Namun dia rela membagi waktunya, memperbanyak waktunya bisa dekat dengan si Gala keponakannya ini. Dan ini sangat-sangat patut sekali untuk dicontoh para aula muda di Indonesia. Dan milenial muda semuanya harus ambil nih nilai positif dari sosok Puji yang udah di-sharing oleh Mei ya. Nah, saya mau nanya lagi nih sama Mei nih. Kadang kan ada milenial muda nih udah terlanjur nih, udah terlanjur basah lah kita bilangnya, udah merasa down, udah merasa patah semangat, udah nggak tahu nih harus ngapain nih saya ke depannya. Nah, cara mengembalikan motivasi mereka agar mereka terpacu untuk memiliki semangat hidup yang tinggi nih, untuk menemukan potensi yang baik di jalur yang benar kita bilangnya, itu gimana ya Mei caranya? Oke, ya jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur basah, bener terlanjur basah, iya banyak nih kan ini bagus banget ya buat milenial muda yang mungkin cuma down, ada bunuh diri aja deh, padahal tuh jangan, nggak boleh ya, boleh ya, jangan sia-siakan hidupmu gitu kan. Masih banyak kesempatan ya Mei? Iya betul, masih banyak kesempatan yang harus kita lalui gitu kan. Jadi saya punya nih 6 tips singkat ya kan. Oke. Bagaimana cara kita biar bisa mengenali diri kita sendiri, yaitu dengan vitals. Wow, vitals ya Mei? Yes, vitals ya. Jadi V-nya itu adalah value atau nilai ya kan. Dengan memikirkan apa tujuan hidup kita, ya kan, itu akan membuat diri kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik gitu Stella. Itu yang pertama V-nya ya. Kemudian I, interest atau minat gitu ya. Minat itu juga termasuk hasrat, hobi, apapun yang menarik perhatian kita. Terus lalu bagaimana cara kita tahu mengetahui minat kita itu apa gitu kan. Caranya tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan ini, apa yang membuat saya tertarik sih? Gitu kan. Terus apa yang menjadi perhatian saya gitu kan. Itu akan menjadi suatu petunjuk kita untuk mengetahui minat terdalam apa yang ingin kita lakuin gitu. Lalu yang kedua, temperamen, emosi atau pembawaan gitu kan ya. Jadi kita harus tahu nih, kita ini sosok orang yang introvert kah atau extrovert ya, gitu kan. Terus kita ini seseorang yang perencana atau seseorang yang ngikutin arus atau ngikutin ide orang lain gitu kan. Terus kita ini sosok yang detail atau kita ini sosok sosok hal yang menyukai hal yang lebih besar atau kita ini adalah seorang yang memikirkan secara logika atau lewat perasaan, ya kan? Hal-hal seperti itu harus kita lakuin lebih dalam, tanyakan pada diri kita itu seperti apa, ya kan? Untuk bisa mengetahui dan mengarahkan, memaksimalkan potensi kita agar lebih berkembang, gitu kan? Oke, itu tadi apa? T ya, temperamen, vitals. A, around the clock activities, ya, atau jam biologis. Kita sebagai manusia tentunya punya jam biologis kita atau jam produktif kita, ya kan? Jam paling produktif kita itu apakah di pagi hari kah, siang hari kah, sore hari kah, malam hari kah, kayak gitu ya. Contoh, saya itu lebih produktif Sheila di malam hari. Tentunya Sheila tahu dong, saya lebih suka ngirim tugas itu di malam hari, ya kan? Karena apa? Karena di malam hari saya merasa sekeliling saya itu sepi dan saya tidak lebih tenang dan saya tidak punya kegiatan lain lagi. Jadi betul. Jadi nggak mikirin habis ini mau nyuci baju, habis ini mau nyuci piring tangan. Kalau malam hari kita benar-benar fokus pada satu hal yang sedang kita lakuin. Jadi hasilnya pun jadi lebih maksimal. Vitals, else ya. Life mission and meaningful goals ya. Jadi luangkan waktu kita untuk memikirkan sejenak peristiwa-peristiwa yang paling berkesan dalam hidup kita gitu. Dari peristiwa-peristiwa itu kita tentunya akan menemukan petunjuk tentang identitas diri kita,
karir kita, kepuasan kita dalam hidup itu apa, ya kan? Ya. Lalu yang terakhir L, strength atau Ya. kekuatan, ya kan? Ingat, kekuatan itu tidak hanya mencakup kemampuan, keterampilan, ataupun bakat, gitu ya. Jadi tetapi juga kekuatan karakter seperti kesetiaan, rasa hormat terhadap orang lain, kemampuan untuk terus belajar, ya gitu ya, kecerdasan emosional dan sebagainya, gitu kan. Dengarkan pujian orang sekitar, ya jangan melulu kita mendengarkan jeleknya kita. Ada kalanya kita juga mendengarkan pujian orang lain di sekitar kita tentang kita. Oh, ternyata saya ini kamu orangnya begini loh, kamu orangnya begitu. Tapi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kuasai agar kita menjadi petunjuk atau menemukan kekuatan kita. Oke, wow, keren banget ya milenial muda. Nah, di sini kan Mei, kita ingin membantu milenial muda dimanapun berada untuk menjadi pribadi yang positif nih Mei. Banyak sekali nih manfaat yang kita pelajarin pada hari ini untuk kita sharing kepada milenial muda semua yang sedang menonton channel ini. Nah, Mei, di sini kan setelah Mei sharing segala macam hal itu, kita bisa membuat milenial muda untuk lebih dapat menemukan jati diri mereka, arah mereka ini harus bagaimana, tujuan mereka ini bagaimana, potensi yang mereka miliki harus dikembangkan. Jangan pernah stuck untuk hanya sekadar apa yang sedang tren di masyarakat, tapi carilah potensi kamu sebaik mungkin agar itu mencapai segala prestasi kamu. Oke, milenial muda. Nah, tetap harus di langkah yang positif ya milenial muda, baik secara tingkah laku dan pola pikir tadi. Nah, menurut Mei, apakah ada ini terakhir ya Mei? Boleh Mei sampaikan ke milenial muda pesan-pesan terakhir dari Mei agar milenial muda semakin termotivasi, semakin percaya diri. Oke. Pesan terakhir ya untuk motivasi dari saya itu adalah kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri. Ya, tentunya kalimat ini adalah kalimat umum, kalimat general yang gampang saja untuk kita ucapkan atau terdengar di mana-mana, ya kan? Namun sangat-sangat sulit untuk direalisasikan, ya. Tapi menurut saya wejangan ini adalah wejangan yang terbaik untuk hidup agar kita itu lebih bahagia selama gitu kan. Dengan melakukannya tanpa kepura-puraan, ya kan, kita bisa membuat kita itu tak kehabisan energi gitu untuk membuang-buang waktu kita, menjadikan diri kita itu seperti orang lain gitu, dan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, gitu. So love yourself from now, ya, and be yourself. Oke, wow, keren banget ya milenial muda. Dari semua yang kita bahas hari ini dengan tema kenali dirimu, raih prestasimu, banyak sekali yang kita pelajari pada statement ini ya milenial muda. Satu, milenial muda harus mengenali pribadi milenial muda itu dari sisi yang positif, yang baik dan yang benar. Milenial muda kembangkan segala potensi yang milenial miliki. Carilah wadah yang tepat saat milenial merasa down, drop gitu ya Mei, dalam menyalurkan segala inspirasi yang milenial punya. Ingat, segala sesuatu yang baik belum tentu benar, tapi segala sesuatu yang benar sudah tentu baik. See you milenial muda, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mei sudah hadir di acara kita hari ini ya, public speaking Bali University. Keep positive, bye.